yang memang tidak bisa kontrak itu diselesaikan dalam 1 tahun. Jadi bukan opsi, tapi memang dia keharusannya untuk kemudian dipilih menjadi multi-years. Kenapa? Karena memang kalau dikerjakan dalam 1 tahun anggaran itu tidak mungkin selesai. Misalnya gedung bertingkat yang mungkin tingkatnya sangat banyak, atau misalnya waktu itu misalnya contoh ekstrim adalah pembangunan bendungan-bendungan besar, itu nggak mungkin diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Maka kemudian itu pasti dia multi-years. Kayak jembatan Selat Madura dulu, nggak mungkin dia dalam 1 tahun, ya, dia minimal 4 tahun. Jadi kemudian multi-years itu bukan suatu opsi menguntungkan atau tidak menguntungkan, tetapi memang suatu keharusan ketika karakteristik dari proyek tersebut memang dia bisa diselesaikannya pasti melewati 1 tahun anggaran. Gitu ya. Dan itu pun memang ada persyaratan-persyaratannya diajukan, disetujui oleh Menteri Keuangan baru dia bisa multi-years. Ya. Oke, mungkin ditayang dulu semua videonya biar saya lihat. Ini ada satu yang belum masuk ya. Siapa nih yang belum masuk ke kelas? Ini ada satu yang belum masuk. Oke. Siapa nih yang belum masuk di Zoom? Ada satu orang nih. Arif, Pak, sepertinya, Pak. Arif ya. Coba Arifnya dikasih tahu. Baik, Pak. Sedang dicoba kontak. Oke, semua sudah ya. Oke ya, semua menyimak ya. Oke. Waktu kita terbatas, saya akan semuanya tadi di slide udah banyak sekali dijelaskan oleh teman-temanmu. Ya cukup bagus. Saya akan menjelaskan mungkin secara lebih cepat. Tadi slide-nya sudah saya kirim di WAG dan teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa hal nanti yang coba saya tekankan gitu ya. Ini langsung ke dasar hukum, teman-teman sudah tahu ini ya, nggak ada yang baru gitu ya, Undang-Undang 17, Undang-Undang 1 itu sudah teman-teman ketahui, tapi memang dasar pelimpahan kekuasaan pemerintahan itu kemudian menjadi dasar bahwa seorang menteri pimpinan lembaga dan perangkat di bawahnya itu bisa menjalankan pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal ini melakukan kontrak ya, mengakibatkan pembayaran dari APBN gitu ya. Jelas, kemudian di Undang-Undang 1 itu juga disebut bahwa memang kita harus mengadakan sebuah ikatan atau perjanjian dengan pihak lain ketika melakukan kontrak gitu ya, ketika melakukan kontrak. Jadi nggak bisa kalau kontrak itu tanpa ikatan gitu ya. Nah, ikatan itu kan ikatan tertulis itu sebagai dasar untuk pembebanan tagihan kepada negara gitu ya. Ini semua diatur, kemudian ada peraturan penjelasnya itu di PP 45 sudah direvisi oleh PP 50 2018. Nah, ini semua diatur di situ. Jadi memang manajemen kontrak, komitmen ini ada dasar hukumnya dengan jelas. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, di sini bahwa teman-teman dalam konteks sistem informasinya, kemudian ada hal-hal tertentu yang memang harus diketahui dengan jelas dan kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan suatu satker. Ya. Nah, yang jelas yang pasti akan ada terlibat ya dalam suatu kontrak yaitu pasti ada si satkernya sendiri, kemudian si penyedia jasa atau barangnya, kemudian ada perbankan dan kemudian ada si bendarum negara itu sendiri. Ya. Nah, di dalam satker itu kemudian ada perangkatnya gitu ya, ada pejabat pembuat komitmennya, pejabat tambahan SPM-nya, ya, kemudian ada bendaharanya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian semua hal-hal ini disistemkan ya, dimasukkan ke dalam modul di dalam Sakti maupun SPAN. Kemudian di sini bahwa sistem informasi itu ya tadi yang saya sampaikan bahwa sistem informasi ini kemudian menghubungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya berikut dengan atributnya, misalkan nama, NPWP, nomor rekening bank, alamat, dan sebagainya. Itu suatu keharusan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kerangka teorinya sebenarnya bahwa ketika kita mau mengadakan suatu barang atau jasa, pasti kita akan punya beberapa tahapan ya.
tahapan yang pertama adalah pasti bahwa apa kita menentukan pemesanan atau kebutuhan barang dan jasa, kemudian dilanjutkan dengan memilih yang menyediakan itu siapa kan gitu ya. Yang menyediakan itu siapa. Nah, ini yang kemudian kita mengenal nanti namanya data supplier ya. Data supplier itu adalah perusahaan ya atau lembaga yang menyediakan jasa atau barang gitu ya. Nah, kemudian di dalam memenuhi kebutuhan ini, kemudian ada juga fungsi-fungsi pengendalian yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Misalnya pengendalian terkait dengan bagaimana bahwa ketika orang melakukan komitmen, dia harus perhatikan juga ketersediaan anggaran di satuan kerjanya. Jangan sampai melakukan komitmen, tapi ketersediaan anggarannya sudah tidak mencukupi. Nah, itu juga ada fungsi pengendalian di dalam manajemen komitmen ini. Nah, kemudian ini beberapa risiko yang teman-teman bisa baca. Kita lanjut, ini beberapa pengendalian yang tadi saya sampaikan gitu ya, untuk mengurangi risiko-risiko yang timbul, misalnya harga yang terlalu tinggi, barang yang nggak berkualitas, pemasok yang kurang bagus, dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem ini, sistem informasi, termasuk di dalamnya modul ini, kemudian data-data itu dimasukkan ya, supaya paling nggak kita punya referensi yang memadai, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada beberapa proses ya, kalau digambarkan dalam diagram alir ini, ya, yang tadi saya sampaikan ada pemasoknya atau suppliernya, ada kementerian lembaganya, kemudian ada banknya, dan kemudian ada kuasa-bunnya. Jadi kalau kita lihat di sini, alur ini menggambarkan proses dan output dari setiap orang yang terlibat di dalam proses pengadaan ini, ya, atau manajemen komitmen ini. Di situ ada kementerian lembaga, dia yang membutuhkan, dia yang memerintahkan bayar, gitu ya, dia yang memilih pemasok, kemudian pemasok itu menyediakan barang yang diminta, gitu ya. Kemudian setelah dia disediakan, dia akan menagih, gitu ya, menagih. Kemudian KL itu akan membuat surat permohonan pembayaran SPP dan kemudian surat perintah membayar ke KPPN. KPPN mencairkan melalui bank operasional. Bank operasional itu kemudian mentransfer dan ada notifikasi bahwa terhadap barang yang diadakan dan ditagihkan oleh supplier tadi itu dana dari kas negaranya telah ditransfer ke pemasok atau suppliernya. Jadi manajemen komitmen ini kemudian mensinkronkan atau membuat data alir di dalam suatu proses pengadaan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa memang kemudian data-data yang terkait dengan tadi, misalnya nomor rekening dari si supplier, ya itu harus di-maintain. Nggak boleh salah rekening. Kalau salah rekening, itulah yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, banyak sekali namanya rekening retur. Artinya uangnya udah keluar dari kas negara, menuju ke bank operasional, ternyata itu rekeningnya tidak dikenali atau rekeningnya itu nggak cocok gitu ya. Kemudian nanti rekening retur. Nah, rekening retur kemudian kuasa undang negara nanti harus mengumumkan bahwa ini ada pembayaran tetapi uangnya nggak nyampe gitu kan. Kalau ada yang merasa ini harus bisa mengklaim gitu kan. Kalau tidak diklaim nanti akan dikembalikan ke kas negara dan sebagainya. Jadi itu untuk menghindari seperti itu, kemudian data supplier termasuk data nomor rekening, NPWP dan segalanya itu menjadi mutlak dipelihara di manajemen komitmen ini, di modul manajemen komitmen ya. Nah, kemudian ada terkait tidak hanya pemasok ya, terkait juga dengan gaji pegawai dan sebagainya, berarti ada terkait dengan data pegawai dan sebagainya. Nah, ini ada siklus pengertian ya, teman-teman bisa baca gitu ya, bahwa sebenarnya ini untuk mengatur gitu ya aktivitas perikatan kontrak, boleh dibilang seperti itu, untuk mendukung pelaksanaan APBN, dan kemudian di situ juga tadi saya sampaikan sebagai activity control, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan data pagu ya, kemudian perencanaan kas, dan tentunya referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Nah, jadi modul komitmen ini juga dia kontrol ya. Jadi uncommitted balance itu maksudnya apa? Jadi sekaligus dia melihat apakah memang pelunasan sebuah komitmen atau kontrak tadi, kemudian untuk kontrak yang berikutnya itu bisa dipenuhi atau tidak, itu untuk melihat budget kontrol juga, ya. Jadi dikaitkan dengan ketersediaan anggaran. Nah, ini ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembenaran Anggaran yang tadi kita sampaikan di awal. Nah, jadi untuk tujuan di dalam manajemen komitmen ini memang paling krusial itu adalah bagaimana mengolah data-data detail terkait supplier ya, baik itu saker, pihak ketiga, pengguna dana, lender, dan sebagainya. Kemudian validitasnya bisa dijaga, dan kemudian ada reserving atas bagian dari pagu. Jadi untuk mendukung disiplin anggaran. Jadi jangan sampai orang buat kontrak, anggarannya sudah tidak tersedia atau kurang gitu ya.
Kemudian kita punya tugas juga untuk merencanakan pengelolaan kas gitu ya, forward cash planning, supaya perencanaan kas itu memang lebih akurat. Itu sangat membantu. Kemudian ada pengakuan ya, pencatatan atas dibuatnya sebuah perikatan. Kemudian di sini teman-teman akan melihat bahwa ada reserve of fund, itu artinya ketersediaan dananya, sebagian pagu dananya mana yang sudah terikat kontrak, committed budget balance ya. Kemudian di situ juga kalau misalnya sudah ini, nanti akan muncul hutang atau liability ya. Liability terkait dengan barang yang sudah diserah terimakan gitu, tapi belum apa namanya, dibayar gitu ya. Nah, kemudian ini ada kontrol anggaran ya, budget kontrolnya di sini disebut bahwa sebenarnya data komitmen itu kemudian akan diolah di dalam manajemen komitmen ini modulnya, sehingga kita bisa tahu bahwa budget kontrol kita itu seperti apa. Jangan sampai kemudian tadi terjadi kekurangan dana dan sebagainya. Jadi aktualnya juga bisa kelihatan di situ, kemudian pembayarannya, sisa dananya seperti apa. Nah, ini beberapa ruang lingkup dari modul manajemen komitmen, sebenarnya sudah tergambar ya. Ada manajemen supplier, kemudian ada manajemen kontrak, kemudian ketika barang itu sudah diserahkan, ada pencatatan BST-nya, dan kemudian ini juga hubungannya nanti terkait dengan informasi capaian output ya. Oke, kemudian ini alur manajemen kontrak teman-teman ya. Di sini ada kalau kita lihat di sini bahwa ada beberapa hal yang sangat signifikan, teman-teman perhatikan di sini bahwa misalnya contoh invoice ya, invoice itu kan kemudian dasar untuk apa namanya, memverifikasi sebelum dilakukan payment gitu kan. Nah, ini manajemen data supplier, prosesnya jadi semua apa ya, pihak yang berhak untuk menerima pembayaran dari APBN itu kemudian datanya di-maintain di dalam modul ini. Jadi data itu berarti setidak-tidaknya ada ya namanya, NPWP-nya, nomor rekening ya. Itu hal-hal yang terkait dengan data supplier, itu juga bagian dari modul komitmen ini. Kemudian karena dia adalah prinsipnya dia adalah bagian dari rules pembayaran ya. Kemudian dia disampaikan bersamaan dengan paling lambat sebenarnya dengan data kontraknya. Kemudian yang perlu teman-teman clearkan bahwa di dalam manajemen pengelolaan keuangan, itu yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di satkernya ya si KPA-nya. Jadi kebenaran data supplier dan sebagainya itu ada di KPA-nya, bukan di KPPN atau kuasa bun ya, tapi ada di KPA-nya. KPPN itu hanya menggunakan data supplier dari satker, dan dia tidak akan mengkonfirmasi data itu ke misalnya dia daftarin PTA. Dia tidak akan kemudian mengecek, oh PTA itu ada atau tidak. Oh PTA itu beneran melakukan usaha di jenis ini atau tidak. Oh itu enggak, itu bukan urusannya kuasa bun. Itu urusannya pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Sekali dia masukin data supplier, dia harus yakin bahwa data supplier itu valid, termasuk juga kebenaran material dari si supplier itu sendiri. Jangan sampai suppliernya bodong atau dan sebagainya ya. Ini suatu prinsip yang sangat mendasar di mana pembagian kewenangan dari CFO dan COO ya, Kementerian Lembaga dan COO, Menteri Keuangan adalah CFO yang kemudian terkait dengan proses payment-nya gitu ya, bukan proses tanggung jawab sampai dengan invoice itu muncul. Oke, kemudian validasi seperti apa dilakukan untuk mencegah pencatatan data yang sama. Jadi dia hanya untuk mencegah duplikasi dan sebagainya. Konfirmasi kepada satker itu dia lakukan konfirmasi kepada satker, tetapi dia tidak melakukan pengecekan benar atau tidaknya si supplier tadi dalam berusaha ya. Nah, ini ada proses bisnisnya teman-teman. Kita lihat di sini bahwa proses bisnis terkait dengan manajemen komitmen dan pembayaran ini, teman-teman lihat ada data supplier itu menjadi data sumber untuk membuat kontrak, jadi nggak mungkin kontrak dibuat tidak ada data suppliernya. Kemudian dari data kontrak itu dilaksanakan, kemudian baru diterbitkan SPP, SPM ke KPPN dan KPPN SP2D ya. SP2D, penerbitan SP2D ini larinya kemana ya? Pasti lari juga ke bank operasional untuk melakukan transfer. Kalau misalnya SPM-nya adalah LS, langsung ke pihak ketiganya ya. Nah, ini beberapa user role gitu ya teman-teman. Di situ ada operator ini sangat signifikan ketika data itu kemudian masuk dalam sistem, berarti dia termasuk mengupload, merekam gitu ya. Kemudian resume supplier ya, kemudian nomor register supplier ini udah otomatis by system.
Kemudian approver itu setelah direkam dari operator, dia menyetujui, kemudian ada ADK supplier dan pengiriman ADK supplier oleh approvernya. Nah, ini struktur data ya yang ada, teman-teman. Di sini ada satker, penyedia barang jasa, pegawai, kemudian ada transfer ke daerah penerusan pinjaman. Ini salah satu contoh beberapa tipe supplier. Di sini ya, supplier itu kalau untuk satker dibayarkan kepada bendahara pengeluaran satker atau ya dibayar kepada bendahara pengeluaran satker atau melalui mekanisme UPE. Kemudian penyedia barang dan jasa itu berarti berdasarkan kontrak ya atau dokumen perikatan. Kemudian kalau untuk pegawai ya, si pegawai berarti data pegawainya ya, dia bisa ke satu atau banyak pegawai aja kayak misalnya gaji induk itu ya, dia langsung jeblos dari bank bank operasional langsung ke rekening pegawai. Oke, kemudian transfer daerah ini untuk satu atau beberapa penerima berarti pemerintah daerah. Pengurusan pinjaman ini untuk badan usaha milik negara, milik daerah atau pemerintah daerah, dan kemudian ada tipe yang lain-lain. Nah, ini ada beberapa struktur data supplier yang direkam. Yang pertama supplier header, itu berarti ada jenis suppliernya, namanya, NPWP-nya, kode satkernya, ya. Kemudian alamatnya, tipe suppliernya, kode pos dan sebagainya. Kemudian untuk supplier bank itu kita cantumkan nomor rekening, nama pemilik nomor rekening, kode nama banknya, kemudian mata uangnya, kode SWIFT dan lain-lain jika ada dibutuhkan. Nah, ini gambaran umum aplikasinya, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa memang Sakti gitu ya, Sakti itu ada operator dan approver. Intinya adalah kemudian ADK supplier ini masuk ke dalam SPAN dan keluarlah nomor register supplier NRS gitu ya. NRS ini kemudian akan tercatat otomatis baik di data SPAN maupun di data Saktinya. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat alur proses pendaftaran supplier gitu ya. Kalau kita mulai dari sini ya, kalau teman-teman lihat dari sini berarti operator memegang kunci kan ya. Yang ini ya. Bisa lihat ya. Operator merekam data supplier, kemudian PPK-nya ya, approver-nya itu menyetujui, kemudian upload ya ke portal SPAN-nya, otomatis upload data ADK tadi masuk ke FTP atau portal konverternya di SPAN gitu ya, teman-teman. Kemudian nanti dia akan juga masuk kirim datanya itu melalui portal konverter ke mana? Ya ke petugas front office KBPN ya. Petugas front office KBPN ini kemudian dia melakukan validasi by system. Kemudian dia akan mengupload secara interface gitu ya, interface ini dari sini ya, ini petugas FO KBPN ini yang gambar orang ini. Kemudian ya interface ini akan memproses dan masuk ke di KBPN itu dikasih kasih pencairan dana di KBPN. Dia akan menyetujui atau menolak pendaftaran data supplier. Ketika dia sudah menyetujui gitu ya, tentu dia melalui proses verifikasi juga kan ya. Setelah dia menyetujui, maka kemudian interface ke database Oracle yang ada di SPAN, ya, kemudian nanti akan muncul notifikasinya, email persetujuannya, kemudian email persetujuan ini menandakan apakah akan keluar NRS-nya atau ditolak, kan gitu ya. Itu kemudian nanti hasil output terakhirnya adalah NRS-nya. Tanpa NRS, kontrak nggak bisa dibayar, teman-teman ya. Jadi nggak mungkin. Nah, ini sebagai bentuk kontrol juga bahwa semua supplier itu sudah terdaftar dan sudah di-approve, disetujui. Gitu ya. Oke, ini untuk yang BA99, non BA99, teman-teman lihat di sini prinsipnya bahwa dari Satker itu ke KBPN, KBPN di front office itu petugasnya, di middle office-nya kepala seksinya, kemudian sebelum ke kepala seksinya dia ada petugas di middle office-nya, kemudian setelah terbit NRS-nya itu dia akan masuk ke data SPAN maupun ke data yang ada di Satker, teman-teman ya, itu melalui Sakti. Nah, fungsi-fungsi data supplier ini teman-teman, yang pertama adalah untuk tentu hasilnya kan adalah nomor register supplier ya, data supplier. Kemudian ketika dia mengupdate itu juga perubahan detail sebagian elemen atau seluruhnya itu diizinkan sesuai dengan struktur data supplier dalam kerangka pengelolaan data supplier. Kemudian ini ketika kita mau menginaktifkan gitu ya. Nah,
itu berarti dia udah nggak bisa digunakan lagi untuk proses pembayaran, sudah jelas ya. Kemudian kalau ada juga proses merge ya, atau ini penggabungan elemen data supplier pada beberapa supplier menjadi ke satu supplier, itu juga bisa. Tapi memang hanya bisa dilakukan oleh tim PDR dari SPAN, Dirjen Perbendaharaan. Nah, ini teman-teman, kita lihat di sini bahwa ada beberapa orang yang terlibat di sini dari operator komitmen pembayaran, kemudian PPSPM, kemudian KPPN-nya ya. Kalau teman-teman lihat di sini memang kita bisa melihat kemudian hasilnya nanti berapa realisasi itu di online monitoring SPAN ya, online monitoring SPAN. Nah, tapi prinsipnya di sini bahwa alur datanya ini kemudian disesuaikan dengan proses bisnis ya, proses bisnis. Jadi kalau dulu yang saya pernah cerita bahwa KPPN itu sampai lebih dari 1 hari, bahkan dulu sampai 5 hari, 3 hari, kemudian proses bisnis yang ada di dalam gambar ini teman-teman ini disederhanakan sehingga di dalam KPPN sendiri itu kemudian tidak akan lebih dari 1 jam proses itu. Ya. Nah, ini sebenarnya untuk pengetahuan teman-teman aja ya, karena ini sangat teknis sekali ya. Jadi nama filenya ini memang ada ketentuannya, di mana setiap kode di dalam ADK supplier ini kemudian menginformasikan, misalnya contoh ya, kalau 3 digit setelah setelah kodifikasi dari supplier itu aktif atau enggak aktif, supplier itu baru diupdate atau enggak, itu kemudian pasti ada kode KPPN. Kode KPPN itu pasti 3 angka. Kemudian ada kode saker itu 6 angka. Kemudian ada tahun, bulan, tanggal, dan kemudian ada sequence number. Ini yang nomor khusus yang di-create oleh sistem. Nah, untuk inactive supplier yang belum saat ini memang belum diaktifkan di aplikasi Sakti. Nah, ini untuk pengetahuan aja ya. Kan kita nggak perlu juga menghafal struktur data itu ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam proses manajemen kontrak. Nah, proses manajemen kontrak itu sendiri, ya teman-teman, jadi sebenarnya dia tuh mengelola tindakan awal yang dapat menimbulkan kewajiban negara atau pengeluaran negara. Ya. Kemudian juga dari akibat itu kemudian negara kan harusnya jadi tahu berapa yang akan saya keluarkan. Ya. Udah tahu sakernya membuat kontrak. Ya berarti sudah bisa diprediksi kontrak ini kemudian akan mengakibatkan pengeluaran terhadap kas negara. Nah, itu berarti bisa untuk perencanaan kas ya, berorientasi perencanaan kas ya, supaya bendahara negara itu juga bisa mengelola kas dengan baik. Jangan sampai kemudian ada mismatch cash management seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut bahwa data perjanjian kontrak gitu ya, itu merupakan bagian dalam kartu pengawasan kontrak KPPN. Gitu dia juga untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM, ya. Misalnya pihak menerima pembayaran. Jadi secara by system itu kemudian akan bisa dengan mudah dikenali ketika bahwa pihak yang menerima pembayaran itu memang orang yang berhak, pihak yang berhak, gitu ya. Kemudian nilai pembayaran dan jadwal pembayaran untuk kontrak, misalnya kontrak pengadaan fisik gitu ya. Itu ada jadwal pembayarannya, itu juga untuk memastikan bahwa itu sesuai. Nah, ini beberapa tugas tadi sebenarnya sudah di awal ya, merekam, mencetak resume kontrak gitu ya, kemudian ada kalau ada merekam komitmen application number, merekam BST-nya kalau sudah jadi barangnya, ya kemudian monitoring karwas kontraknya, monitoring ADK kontraknya. Nah, di approver itu pasti juga menyetujui gitu ya, kemudian dia ikut memonitor karwas kontrak maupun ADK kontrak, ya. Nah, dalam hal tertentu, bukti pembelian untuk nilai tertentu diharuskan bukti perjanjian. Ini dari temanmu sampaikan di dalam presentasinya, gitu ya. Ada surat perintah kerja maupun ada surat perjanjian. Nah, di balik itu, teman-teman, ada beberapa penetapan keputusan yang kemudian akan mempengaruhi pengeluaran negara. Misalnya contoh untuk belanja pegawai harus ada SK-nya. Perjalanan dinas, berarti ada surat tugas perjalanan dinasnya. Kemudian honorarium kegiatan, berarti ada surat keputusan kegiatan tersebut siapa-siapa aja, orang ini sebagai apa, dan sebagainya. Kemudian belanja bantuan sosial, berarti ada data penerima bantuan sosialnya. Jadi, proses-proses ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Nah, ini yang tadi temanmu sampaikan mengenai kontrak, annual contract dan multi-year contract ya. Kalau kita bilang annual contract, itu berarti dia rentang pelaksananya hanya dalam 1 tahun anggaran. Maka kemudian kita di sini bukan
dalam kerangka memilih mana yang lebih menguntungkan. Tapi memang kalau ketika kontrak itu ditetapkan sebagai multi-years kontrak, berarti pelaksanaannya memang harus lebih dari 1 tahun. Kalau nggak bisa selesai dia. Nah, gitu ya. Jadi ini bukan suatu pilihan, tapi memang ketika kontrak itu tidak bisa dilaksanakan secara annual atau secara tahunan, maka kemudian dia ada opsi untuk multi-years. Ya, nah ini juga sebagai alat kontrol bahwa kemudian kalau ketika Satker sudah kemudian situasi proyeknya itu memang harus multi-years, maka kemudian KPA maupun bendahara umum negara maupun pengelola fiskal dalam hal ini Menteri Keuangan memastikan bahwa terhadap kegiatan itu maka kemudian akan ada penganggaran di tahun berikutnya. Ya, tidak boleh ada kontrak multi-years tapi kemudian kontrak, penganggarannya itu tidak tersedia. Ya, itu gawat. Jadi kalau dibilang multi-years berarti itu sudah pasti bahwa anggarannya akan tersedia untuk dijalankan di tahun berikutnya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali nih waktu, apalagi di 5-6 tahun terakhir ini, 7 tahun terakhir ini memang banyak kita proyek infrastruktur yang kemudian itu dia multi-years kontrak. Kayak misalnya bangun bendungan di NTT sana, nggak mungkin bendungan itu dibangun dalam 1 tahun. Nah, maka pemerintah dalam hal ini si kementerian lembaga yang bersangkutan bersama dengan Kementerian Keuangan memastikan bahwa ketersediaan dana untuk multi-years kontrak tadi. Ya, jadi kalau kan anggaran itu kan tahunan ya, anggaran itu tahunan. Jadi misalnya belanja modalnya tahun ini 100 miliar. Nah, tahun depan 100 miliar berarti ketika dalam penyusunan anggaran, informasi yang kemarin kita bahas ya di minggu lalu, multi-years kontrak ini masuk ke situ sehingga ada kepastian ketersediaan anggaran di tahun berikutnya. Ya, jadi berdampaknya seperti itu. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kemudian sangat penting bahwa pelaksanaan kegiatan atau kementerian lembaga itu tahu persis ini proyeknya akan selesai dalam waktu 1 tahun, apakah atau harus melebihi 1 tahun anggaran. Ya, ini tadi udah teman-teman jelaskan sebenarnya mengenai SPK gitu ya, 50 juta sampai 200 juta, ya. Kemudian untuk surat perjanjian pengadaan barang jasa, konstruksi maupun jasa lainnya dengan nilai di atas 200 juta, dan jasa konsultasi dengan nilai di atas 50 juta. Ini memang PMK-nya seperti itu. Jadi kalau ketika nilai kontrak seperti ini, memang dia harus ada surat perjanjian. Oke. Di slide berikutnya teman-teman akan lihat di sini ini sebenarnya bagian dari memang di Perpres pengadaan pun juga diatur gitu ya. Jadi memang ada harus mana yang harus ada surat perjanjian, mana yang harus surat perintah kerja saja, ini ada aturannya. Oke, next ke ini pada saat kontrak dibuat gitu ya, kemudian ada data kontrak itu kemudian harus masuk juga ke KPPN. Nah, ini yang ditandain biru itu adalah don'ts-nya, nggak bolehnya. Pendaftaran data kontrak KPPN tidak boleh lebih awal dari tanggal penandatanganan kontrak. Kan aneh ketika misalnya kamu udah daftar tapi kontraknya belum diteken gitu. Nah, itu aneh gitu. Jadi itu nggak boleh. Nah, maka kemudian data kontrak KPPN itu pasti setelah ya penandatanganan kontrak gitu ya, termasuk tanggalnya. Jadi tanggal mulai pekerjaannya pun juga nggak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak gitu loh. Si kontraktornya pede banget, belum diteken kontraknya dia udah kerja gitu ya. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Ini beberapa hal memang secara prinsip diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan APBN PP 45 yang dirubah dengan PP 50 ya kalau nggak salah 2018. Nah ini jadi urut-urutannya itu ada teman-teman. Kalau kita lihat siklus anggaran yang kemarin, daftar isian pelaksanaan itu kan dasar untuk pelaksanaan anggaran. Jadi nggak boleh Anda membuat kontrak sebelum DIPA-nya ada. Ada siapa yang mau bayar kalau DIPA-nya nggak ada kan gitu ya. Setelah DIPA-nya ada, baru Anda boleh membuat kontrak. Setelah membuat kontrak, baru boleh melaporkan ke KPPN, sehingga nanti pada saat proses pembayaran, KPPN dalam meng-approve surat perintah membayar yang disampaikan oleh Satker, itu bisa dieksekusi, ya SP2D-nya. Jadi by sistemnya, dia akan mengenali itu. Kalau nggak ini, ya nggak bisa, gitu ya. Oke, nah kemudian ini tadi struktur data kontrak, itu ada header kontrak, line kontrak, jadwal pembayaran, kemudian ada informasi pembuahan atau distribusinya. Nah, header kontrak ini biasanya informasi umum ya teman-teman. Informasi umum mengenai kontrak tadi, identitas rekanannya, suppliernya sesuai dengan energi tadi. Kemudian untuk informasi khususnya ada line kontrak itu ya untuk mencatat parameter untuk elemen data kontrak terkait, misalnya sumber dana, cara penarikan, akunnya pakai apa, jadwal pembayarannya ya, biasanya ada terminnya gitu ya. Kemudian ada detail dari COA atau akun yang menjadi dasar di kontrak tadi. Oke, ini contoh saja teman-teman ya.
struktur ininya, kemudian ada coanya. Oke. Ada terminnya ini kalau pakai termin gitu ya, kalau nilai 100, oh ada termin pertama 20, termin kedua 50, termin ketiga 30. Berarti otomatis di setiap coa dari termin itu juga akan muncul. Oke, ini untuk kalau misalnya dia pakai uang muka gitu ya, uang muka 10 juta, uang muka kerja, itu boleh juga. Nah, ini ada beberapa hal yang misalnya total nominal kontrak lain harus kurang dari atau sama dengan total nilai kontrak. Itu nggak mungkin dia melebihi. Kalau melebihi kan aneh. Ya. Oke, registrasi data kontrak, ya, registrasi data kontrak. Kemudian kalau ada addendum, kalau ada cancel, ya, cancel dan close kontrak dilakukan di aplikasi SPAN. Jadi memang si KL-nya harus mengajukan. Gitu ya. Close kontrak itu ketika udah close kontrak, ya dia nggak bisa dijadikan lagi sebagai dasar pembayaran. Oke, ini pendaftaran data kontrak, jadi mirip seperti yang tadi, teman-temannya data suppliernya, itu mirip alurnya gitu ya, dimulai dari operator, kemudian nanti PPK upload, masuk portal SPAN, FTP converter, masuk ke petugas FO-KPPN, divalidasi, kemudian diverifikasi, ke proses di middle office KPPN, kemudian ke kasih pencairan dana di KPPN, menyetujui dan menolak pendaftaran data kontrak, setelah disetujui, masuk ke SPAN, di interface-nya muncul kemudian notifikasi email persetujuan kontraknya, NRK-nya itu ya, nomor register kontraknya itu nanti akan masuk ke Satker juga dan di SPAN ya. Kira-kira itu mirip lah sama yang tadi ya, yang apa namanya data supplier. Nah ini kode tadi mirip juga teman-teman, selalu ada kode apa namanya KPPN, Satker, tahun, sequence number-nya ya secara base sistemnya. Nah, ini nomor komitmen aplikasi number-nya gitu ya, atau nomor register kontraknya bahasa Indonesia-nya. Ini ada kalau A itu apa? Berarti dia annual ya, annual kontrak, ada kode KPPN. Kemudian ada nomor PO-nya, kombinasi digit belakang dari tahun plus sequence number dari purchase order-nya. Kemudian dia rilis tahun keberapa, dan kalau misalnya ada addendum, kalau 0 berarti belum ada addendum, kalau 1 berarti addendum pertama, dan seterusnya. Oke, ini kalau ada uang muka gitu ya, retensi pada aplikasi Sakti, ini dimasukkan ke dalam Sakti gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah metode bruto gitu ya, tapi memang belum bisa digunakan. Oke, ini yang saat ini kita pakai metode neto, ya masuk digunakan dalam aplikasi Sakti gitu ya. Ini contoh misalnya pencatatan uang muka gitu ya, dan retensi pada aplikasi Sakti. Ini kalau teman-teman lihat, ini gambaran tampilan di aplikasi nanti akan seperti ini, teman-teman ya. Di situ bisa lihat nomor kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak, tipe kursnya, uraian kontraknya, jangka waktu pelaksanaan berapa hari, dan sebagainya ya, tanggal mulainya kapan, nilai uang mukanya, kemudian suppliernya itu sopo, itu ada lengkap di sini, teman-teman ya. Kalau misalnya dibiayai dari PLN, berarti ada nomor loan-nya, ya, dan sebagainya. Nah, ini kemudian jadwal pembayaran terminnya itu di input gitu ya, teman-teman ya, sehingga bisa ketahuan. Nah, ini sebenarnya di dalam kontrak teman-teman bisa lihat bahwa setiap supplier tadi ya, itu kemudian ketika masuk di SPAN gitu ya, dia harus per kontrak juga gitu ya. Nggak boleh misalnya digabung gitu ya, dia harus per kontrak juga. Oke. Ini kalau misalnya yang ada dari loan gitu ya, itu dia akan ke Jakarta 6 gitu teman-teman. Itu apa namanya? Kalau misalnya ada loan-nya, porsi loan-nya misalnya 80%, berarti ada rupiah pendamping, itu 20% biasanya. Itu di KPPN mitranya, berarti di KPPN Jakarta 2. Misalnya contoh kalau ini sakernya dibayar Jakarta 2, tapi kalau loan-nya itu lewat Jakarta 6, KPPN. Jakarta 6 KPPN. Oke, ini tata cara menghitung gitu ya, nilai kontraknya kalau misalnya ada porsi PLN dan porsi pendamping ya teman-teman. Oke, ini cara menghitungnya memang kita harus menghitung porsi PLN-nya berapa, biasanya 80%, 20%, dikalikan dengan nilai fisiknya, kemudian ada PPN kalau untuk PLN gitu ya, untuk porsi PLN dia tidak dipungut tapi memang tetap dihitung ya, 10% kalikan 80 juta, kalau porsi pendamping dia dipungut ya, dipungut PPN-nya.
Ini ada aturan perpajakan. Oke, ini kalau cara brutonya sebenarnya yang berapa sih nilai yang dicantumkan di dalam aplikasi Sakti? Kalau untuk brutonya ini berarti ada nilai fisiknya sudah ditambah dengan PPN. Jadi total nilai kontraknya yang masuk dalam Sakti itu cara ngitungnya seperti ini. Nah, ini mekanisme kontrak dan surat PLN tadi sebenarnya ya, kata kuncinya adalah porsi PLN dan porsi rupiah pendampingnya itu ditentukan dulu. Ya, nah biasanya sudah ditentukan di awal di DIPA itu sudah ada gitu ya. Berapa persennya? Kalau biasanya 80-20%, kalau BPN sama sudah 10%, tetapi kalau yang ini dia tidak dipungut, kalau ini dipungut. Nah, ini ketika ngomong BST itu berarti pekerjaan sudah dilakukan, teman-teman. Ya, pekerjaan sudah dilakukan, ada serah terima barang. Nah, nanti kalau kita ngomong modul pelaporan, serah terima barang itu kemudian sudah masuk ke dalam modul asetnya, gitu ya. Nah, ini cuman memang nanti dia akan terbentuk ya pada saat dia BST yang sudah ada itu dia masih aset yang belum diregister, dia aset belum diregister. Nah, kemudian pasti ada utang yang ada beban tapi utangnya belum diterima tagihannya. Maksudnya apa sih untuk tagihannya? Maksudnya SPP-nya belum terbit, ya teman-teman ya. SPP-nya belum terbit. Nah, ketika SPP-nya sudah terbit, muncul SPM keluar, nah nanti itu berarti utang sudah diterima tagihannya. Bebannya sudah muncul. Jadi ketika BST itu ada, tuh bebannya sudah muncul sebenarnya. Jadi dia dijadikan informasi awal bagi modul pembayaran untuk membuat SPP kontraktual, si BST tadi ya. Jadi kalau belum ada BST, memang dia tidak akan membuat SPP macam itu, teman-teman. Oke, ini alur proses transaksi kontraktualnya seperti ini. Jadi mulai dari input supplier, kontrak yang tadi kita bahas sebelumnya, gitu ya. Kemudian dia membuat ADK suppliernya, membuat ADK kontrak, ya ke proses KPPN sampai nanti terbit nomor register supplier, kemudian ada nomor register kontrak. Setelah proses kontrak itu jalan, kemudian nanti ada BST itu kemudian masuk nanti juga ke modul aset tetap dan persediaan, ya. Kemudian baru dari BST itu kemudian dibuatlah tagihan atau invoice-nya, muncullah SPP. SPP kemudian itu yang diproses menjadi SPM. Ya. Oke. Kemudian ada beberapa hal lagi, teman-teman, bahwa di sini kita lihat bahwa ada proses proses untuk memastikan bahwa SPP yang diterbitkan itu diproses dan menjadi SPM dan kemudian menjadi SP2D. Itu nanti by jurnalnya itu pasti ada muncul utang yang belum terima tagihannya dan sebagainya. Ini jadi kalau misalnya ada utang yang belum terima tagihannya belum tutup jurnalnya berarti ada BST yang belum terbit barangnya. Belum terbit SPM-nya dan artinya belum dibayar gitu ya. Nah, kalau ini untuk aplikasi GPP, teman-teman, sebentar ya, ini saya takut terlambat, saya nutup dulu di aplikasinya, sebentar ya. Di aplikasi portalnya nanti takutnya dia kelebihan. Oke. Saya tutup. Oke. Kita lanjut sedikit, teman-teman. Tadi sampai mana? Ya, kalau ini beberapa risiko gitu ya yang kemudian dikendalikan, data induk yang tidak akurat dan tidak valid, berarti kan itu ada data suppliernya, kemudian data kontraknya gitu ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa sudah pasti akan ada pembatasan data induk gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa sistem kita ini gitu ya, itu juga membuat pengendalian yang paling tidak gitu ya, mencegah akses yang nggak sah itu. Soalnya gini teman-teman, dulu pernah terjadi tahun 2008, itu SPM itu dipalsukan, jadi ada korban di KWPN. Ya, SPM itu dipalsukan. Kalau sekarang dengan ini nggak bisa, karena dari proses awalnya juga dia nggak bisa. Tidak, si kontraktor itu harus punya NRS kan, nomor register suppliernya. Jadi memang nggak, sangat-sangat sulit untuk ditembus. Gitu. Oke, kemudian belum bergeser slide-nya. Oke, kehilangan kerusakan data, ini ada backup data, disaster recovery plan ini sudah pernah saya jelaskan. Kemudian untuk fraud kalau terkait dengan pemasok, maka kemudian
dia tetap perlu dimuktahirkan secara periodik. Kalau misalnya ada supplier yang sudah tidak aktif atau bermasalah, dia harus dinonaktifkan. Kemudian kalau misalnya ini harus pemasok baru harus dapat persetujuan dari KBPM ya. Kemudian reviewnya itu dilakukan secara berjenjang. Tadi kan ada front office, middle office, kemudian baru kepala seksi. Nah, rotasi atau cuti tahunan itu juga untuk mencegah peluang itu. Kemudian ada fakta integritas, kemudian konfigurasi sistemnya juga kita jaga ya. Saya rasa itu teman-teman ya yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada? Izin bertanya, Pak. Ya. Tapi mungkin enggak secara langsung terkait dengan materi pembahasan tadi. Tapi tadi ada kaitannya sedikit mengenai tentang pihak-pihak yang istilahnya berkecimpung dalam proses pengadaan kontrak dan sebagainya. Itu tadi kan ada operator, ada approver, ada pejabat pembuat komitmen dan sebagainya. Nah, dengan kaitannya anak-anak stan nih Pak, kan nanti kan kita semoga lulus gitu. Setelah lulus dong. Bekerja anak di instansi nanti itu sebenarnya kebanyakan anak stan itu bekerja di bagian apanya sih Pak? Gitu. Apakah memungkinkan untuk jadi operatornya atau pejabat pembuat komitmen atau bagaimana Pak? Ya. Terima kasih Pak. Kemungkinan kalau kalian misalnya ditaruh di yang terlibat di dalam proses pengadaan ya kalian pasti operator dulu gitu ya. Karena kalau verifikator atau pejabat pembuat komitmen biasanya pejabat ya, biasanya kepala seksinya gitu ya. Nah, cuman memang sekarang itu ada sertifikasi, ada ujian untuk sebelum bisa jadi operator. Jadi nggak bisa langsung anak stan baru lulus langsung jadi operator. Itu agak membahayakan kalian sendiri kalau misalnya kalian tiba-tiba diangkat jadi operator. Nah, itu biasanya ada pelatihan dulu, ada jam lat yang harus dipenuhi dulu, kemudian nanti jam latnya itu menjadi bekal untuk teman-teman bisa menjadi operator. Jadi hal yang kita ajarin di bangku kuliah ini sebenarnya masih kulit-kulitnya aja. Gitu ya, nanti ketika kalian di sana, karena struktur karakteristik dari setiap kementerian lembaga itu berbeda ya. Kayak misalnya manajemen kontrak di Kementerian PUPR beda banget dengan Kementerian Kelautan gitu ya. Nah, jadi ketika operator misalnya menginput data supplier segala macam, dia harus punya pengetahuan paling nggak terkait dengan yang hal-hal yang terkait dengan proses pengadaan itu sendiri gitu ya. Nah, kalian kan belum tahu nih masuk ke kementerian mana kan gitu ya. Kalau misalnya kamu misalnya si Raden misalnya Raden Aji misalnya tidak di Kementerian Keuangan tapi di Kementerian PUPR. Nah, ketika kamu jadi operator, kontrak-kontraknya itu terkait dengan misalnya bendungan itu segala macam. Nah, itu ya kamu harus punya ilmu tambahan lagi gitu. Mungkin berbeda dengan misalnya ketika si Putri dia jadi operator di Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang banyak kontraknya terkait dengan jasa misalnya, bukan terkait dengan fisik gitu. Jadi nanti kalian ya tergantung ditempatkannya di mana gitu ya, dan memang ilmu yang dipelajari di kuliah ini memang perlu lagi didalamin tergantung dari situasi di masing-masing kementerian atau tempat kalian bekerja. Bisa juga kalian memang tidak terkait atau tidak berurusan dengan menjadi operator, bisa juga gitu ya. Kalau misalnya kalian ditaruh di kementerian lembaga atau misalnya ditaruh di BPK, kalian jadi auditor gitu kan. Nah itu berarti kan lain lagi cara pandangnya gitu, kalian nggak akan seperti itu. Jadi makanya kemudian pengetahuan-pengetahuan seperti ini secara umum kalian tetap perlu, tetapi nanti ketika di dalam dunia kerja itu ada lanjutannya lagi. Kira-kira gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, waktu kita juga udah habis, teman-teman ya. Saya tutup kuliahnya. Minggu depan kita kuis, gitu ya. Kuisnya gampang aja tentang materi yang sudah kita dapat di pertemuan 1, 2, 3, 4 ini. Bentuknya esai, gitu ya, 4 soal saja. Nah, jadi mungkin 30 menit pertama ya sebelum ini kita pakai untuk kuis, atau mungkin 30 menit terakhir juga boleh. Ya nanti lihat aja. Ya karena kan memang di bagian penilaian kita harus ada satu kuis paling nggak sebelum UTS dan satu kuis sesudah UTS. Demikian ya, selamat sore dan semoga sehat selalu. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak.